Selamat jumpa kembali dengan saya Sukirman. Kali ini saya akan menyampaikan tema kreativitas dan inovasi. Salam jumpa, salam sehat, dan salam bahagia. Saudara-saudara sekalian, di dalam kreativitas dan inovasi itu lebih melihat pada titik inovasi dan kreativitas yang terpusat pada kewirausahaan. Oleh sebab itu, tolak ukur di sini adalah bagian utama dari kewirausahaan adalah inovasi dan kreativitas. Pada prinsipnya, dasar dari sebuah inovasi itu di dalam menciptakan usaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Pada poin ini terpusat pada inovasi yang merupakan kemampuan. Jadi yang menjadi pusat perhatian adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif. Maka setiap kali perusahaan atau kinerja usaha mempunyai suatu masalah, dibutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dikatakan di sini sebagai inovasi. Artinya, pada posisi ini bahwa penerapan dari solusi kreatif itu di dalam menyelesaikan masalah tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan yang ada, tapi juga memperbaiki kinerja perusahaan. Kreativitas dipandang sebagai kemampuan mengembangkan ide dan menemukan cara baru dalam melihat masalah peluang. Tantangan di dalam kreativitas adalah bagaimana menciptakan suatu ide-ide baru. Nah, ini yang seringkali menjadi suatu harapan bagi sebuah pelaku usaha untuk memampukan diri di dalam mengembangkan ide-ide baru agar bisa menciptakan peluang-peluang baru berikutnya. Kalau dilihat dari sisi definisi, berarti bahwa tidak selalu original, melainkan kebaruan atau diperbaharui. Jadi dengan demikian, pengertian dari baru di sini tidak semata-mata baru yang murni, baru yang ciptaan betul-betul original, tetapi bisa juga kebaruan atau diperbaharui. Artinya juga improvement, karena inovasi tidak selalu barang atau jasa yang baru, melainkan bisa juga perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasa yang sudah ada. Nah,
Ini yang menjadi sasaran utama di dalam pengertian baru untuk inovasi maupun kreativitas. Sehingga baru itu bisa hanya karena memperbaharui yang sudah ada, tapi juga bisa improvement karena tidak selalu barang atau jasa yang baru, tapi bisa merupakan pengembangan atau perbaikan dari barang yang sudah ada. Nah, pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi dan kreativitas untuk menghadapi tantangan dalam usaha, khususnya untuk menemukan produk dan layanan yang unggul. Pengembangan di sini, kemampuan inovasi dan kreativitas menjadi tolok ukur utama dalam menghadapi tantangan usaha. Apalagi di sini dispesifikan untuk menemukan produk dan layanan yang unggul. Nah, jadi kalau dikatakan di sini bahwa pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi, artinya di sini kreativitas dan inovasi untuk menciptakan keunggulan baru. Banyak produk dan layanan yang dihasilkan oleh pelaku bisnis sukses merupakan hasil inovasi dan kreativitas yang dikembangkan dalam usaha. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi wirausaha yang unggul diperlukan kemampuan melakukan inovasi dan kreativitas. Sehingga bagi para pelaku bisnis supaya bisa menjadi sukses, ini yang dibutuhkan adalah pengembangan dari inovasi dan kreativitasnya. Semakin banyak dilakukan inovasi, semakin banyak dilakukan kreativitas, maka akan tercipta wirausaha yang semakin unggul. Dan harapan ke depan, keunggulan inilah nanti yang menjadi kekuatan seorang pelaku usaha di dalam menghadapi persaingan. Hasil inovasi yang didasarkan pada kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang unggul. Wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan termasuk keunggulan bersaing. Ini diberikan beberapa contoh seperti perusahaan Microsoft, Sony, Toyota Motor merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produknya karena memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam dunia bisnis saat ini. Menetapkan inovasi dan menciptakan produk dan layanan yang unggul. Tentunya bagi pelaku usaha tidak mudah dalam menghasilkan produk dan jasa yang unggul.
Di sini pelaku usaha dituntut dari berbagai macam alternatif, terutama banyak hal yang dipertaruhkan terkait risiko dan investasi ketika mengembangkan produk baru atau jasa baru. Di dalam meminimalkan risiko dan mengalokasikan sumber daya investasi dengan bijaksana, wirausaha harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Artinya di sini bahwa seorang pelaku usaha di dalam menciptakan keunggulan atau untuk bisa mencari keunggulan, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan di dalam meminimalkan risiko dan mengalokasikan sumber daya investasi. Yang pertama adalah apakah spesifikasi produk atau jasa baru yang akan dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini pelanggan menjadi tolok ukur utama. Kalau dia tidak butuh, kenapa harus diproduk? Maka dikatakan spesifikasi produk atau jasa baru memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi memang untuk bisa menjadi unggul, yang dijadikan patokan adalah kebutuhan pelanggan. Kedua, apakah produk atau jasa baru tersebut layak untuk dipasarkan? Ya, yang jelas kalau pelanggan sendiri tidak butuh berarti ya tidak layak. Tapi kalau pelanggan membutuhkan berarti itu ada kelayakan. Maka research and development-nya juga harus mengacu pada studi kelayakan pelanggan. Ketiga, apakah proses pembuatan produk ini sudah dikuasai dengan baik. Jadi kalau di dalam pemrosesan produk itu sendiri kita tidak bisa menguasai dengan baik, maka pasti produk itu akan gagal. Perlu ada penekanan, bisa dikuasai dengan baik sehingga produk sampai ke pasar juga dalam kondisi yang baik. 4. Bagaimana produk dan jasa dibandingkan dengan produk pesaing? Tantangan yang cukup berat adalah mengantisipasi dari produk-produk pesaing. Kalau produk pesaing itu juga semakin kuat, juga semakin kompetitif, maka produk-produk yang ada pada perusahaan-perusahaan kita juga harus semakin kompetitif. Sehingga dikatakan bahwa spesifikasi produk atau jasa baru harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau itu dipenuhi pasti lebih aman dibanding dengan mereka-mereka yang tidak bisa memenuhi. Kelima, bagaimana strategi pemasaran produk atau jasa baru akan digunakan? Harus hati-hati di dalam memasarkan suatu produk. Artinya strategi di dalam penerapan pemasaran adalah strategi yang membidik konsumen sesuai dengan seleranya. Maka produk yang kita ciptakan juga produk yang menjadi selera konsumen. Berikutnya adalah penetapan produk unggul dan manajemen inovasi. Pada posisi seorang pelaku bisnis,
ingin menciptakan keunggulan bersaing, maka di sini harus ada inovasi-inovasi baru yang belum atau tidak terlalu banyak dikuasai oleh pesaing. Bahkan lebih bagus kalau pesaing itu sama sekali dia belum ada. Nah, di dalam manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Beberapa contoh perusahaan yang mengelola inovasi dengan baik adalah Apple and Google. Sampai sekarang siapa yang tidak kenal produk Apple? Juga Google yang kita juga menggunakan. Sejak didirikan dari tahun 1970-an, Anda bayangkan ini, tahun 70-an dia sudah mulai berdiri. Apple yang terus mengembangkan inovasinya sehingga menghasilkan produk-produk gadget iPad, iPhone, iPod yang bisa diterima di pasar. Jadi bukan hanya sekedar dia menciptakan laptop atau komputer, tapi ini ada iPad, iPhone, iPod, dan banyak lagi produk yang diciptakan oleh Apple. Bahkan setelah meninggalnya sang pendiri Steve Jobs, Apple diperkirakan akan meluncurkan iCar. Selain itu, Google juga muncul dengan berbagai layanan search engine dan dilengkapi dengan berbagai layanan lain yang unik di internet. Bahkan sampai sekarang hampir semua orang memanfaatkan Google tersebut. Perlu disadari oleh pelaku usaha bahwa dari 1000 ide yang brilian, artinya kalau kita punya ide 1000 yang bagus, dimungkinkan hanya satu yang menjadi inovatif. Nah, jadi 1000 ide, tapi nanti setelah disaring yang menjadi inovatif hanya satu. Untuk menghasilkan 100 jenis produk dalam 1 tahun, maka dibutuhkan 100.000 ide yang brilian. Nah, ini saudara-saudara bisa bayangkan. Coba kalau saudara punya ide apa yang bagus, terutama dalam dunia bisnis, terus untuk dikembangkan, kalau ini diberi contoh, untuk menciptakan 100 dalam 1 tahun harus punya gagasan sekitar 100.000 ide brilian. Nah, sampai saat ini berapa ide yang Anda miliki? Termasuk Anda menghadapi masa depan kehidupan saudara. Nah, ini hati-hati. Mulai sekarang Anda harus sudah bisa tanamkan ide-ide baru. Banyaknya ide tersebut menuntut manajemen inovasi yang baik untuk menghindarkan ide-ide yang menumpuk dan terlambat untuk diperkenalkan di pasar. Kesalahan dalam meluncurkan produk dan jasa atau terlambat diperkenalkan kepada pasar, maka akan berdampak timbulnya potensi kehilangan pendapatan dan kehilangan kemampuan bersaing dengan yang lain. Sasaran-sasaran yang harus diutamakan oleh manajemen inovasi ini kita usahakan jangan sampai terjadi ada ide-ide yang menumpuk
atau ide-ide yang terlambat untuk segera diperkenalkan kepada pasar. Makin cepat, makin bagus, karena apabila terjadi keterlambatan di dalam memperkenalkan pada pasar, dampaknya adalah akan kehilangan pendapatan dan kehilangan kemampuan untuk bersaing. Rothwell tahun 1994 menjelaskan bahwa evolusi inovasi terbagi dalam 5 generasi perilaku inovasi, yaitu yang pertama, generasi pertama inovasi, 1G, teknologi push. Area inovasi lebih menekankan sebagai pondasi dari revolusi industri. Inovasi hadir bersamaan dengan teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. Nah, pada sekarang sudah revolusi industri 4.0. Sebentar lagi 5.0. Kita tidak tahu mana yang nanti bisa kita kejar di dalam revolusi industri itu. Generasi kedua inovasi 2G, need pull. Area inovasi berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon teknologi produksi. Pemasaran menentukan peran dari pemunculan ide-ide baru. Nah, generasi yang ketiga inovasi 3G, coupling model. Area inovasi berkembang menjadi model pengelompokan. Pemasaran dimungkinkan membutuhkan ide-ide baru, namun teknologi produksi memberikan solusi. Alternatifnya, research and development mengembangkan ide-ide baru bagi pemasaran dengan feedback dari pasar. R&D dan pemasaran menyatu dalam hubungan yang kuat. Generasi keempat inovasi 4G, integrated model. Model inovasi yang terintegrasi menunjukkan R&D dan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. Generasi kelima inovasi 5G, System Integration and Networking Model. Model inovasi yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki supplier dan konsumen. Kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Penekanan di sini terletak pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan
dengan fokus pada kualitas dan faktor lainnya. Dengan menyadari bahwa saat ini perubahan dan manajemen inovasi memegang peranan penting dan semakin berkembang, sudah saatnya wirausaha baru mengenali bagaimana memanfaatkan perkembangan inovasi tersebut. Seleksi barang dan jasa. Memilih produk memang cukup rumit. Di satu sisi, berbisnis dalam bidang yang langka membuat hati tenang karena minimnya pesaing. Namun, pada sisi lain, pebisnis membutuhkan kesabaran karena produk yang dijual bukan barang primer masyarakat. Sementara ketika memilih produk yang dibutuhkan pasar dalam jumlah yang banyak, pasti pesaingnya juga banyak. Mengembangkan produk berarti adalah memenuhi kebutuhan konsumen sebagai sebuah solusi masalah sekaligus menghasilkan kualitas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman untuk merasakan bagaimana mengembangkan produk dan pada saat yang sama perlu memperhatikan konsumen atau pelanggan. Ini adalah sebuah kasus nyata atau contoh nyata yang dilakukan oleh 4 sekawan pada saat mereka mendirikan bisnis tela-tela. 4 sekawan tersebut adalah Febri Trianto, 27 tahun, Fat Aulia Muhammad, 31 tahun, Ashari Tamimi, 31 tahun, dan Eko Yulianto, 32 tahun. Mereka adalah pendiri dan pencetus waralaba Telo-Telo. Mereka berempat adalah orang pemuda asal Jogja yang memiliki minat yang sama terhadap bisnis dan sudah lama saling mengenal sejak mereka sama-sama kuliah. Jadi ini sebenarnya ditemukan oleh mahasiswa pada saat dia masih kuliah. Anda pun bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh 4 sekawan ini. Sebelum serius mengembangkan usaha telo-telo, mereka juga pernah mencoba belajar beberapa bisnis. Hanya faktor keberuntungan yang belum berpihak kepada mereka. Berkali-kali usaha yang mereka jalankan berakhir dengan kegagalan. Nah, ini contoh saudara, nanti kalau gagal tidak usah patah semangat seperti yang dilakukan 4 sekawan ini. Hebatnya lagi, mereka tidak pernah menyerah. Nah, ini kunci kekuatan pada pelaku bisnis adalah tidak ada kata menyerah. Dengan model spirit bisnis yang memang sudah kuat, mereka terus bereksperimen dan berkarya. Tela-tela adalah buah sukses perjuangan mereka. Pada tahap awal, mereka membuat singkong goreng dengan 4 macam bumbu. Hanya singkong loh ya, kalau dibuat untuk bahan dasar kan harga awalnya sangat murah. Mereka juga menyelesaikan jenis singkong yang cocok, lalu
ditawarkan ke sejumlah rekannya di kampus untuk dicicipinya. Setelah ketemu rasa yang kira-kira menjual, artinya rasa itu bisa dijual, mulailah berjualan pada pertengahan 2005 di depan rumah. Jadi dia punya rumah, terus depannya dikasih gerobak untuk jualan. Kebetulan di kawasan itu banyak mahasiswa yang kos. Keripik singkong dengan aneka rasa dijual dengan harga murah meriah. Gerobaknya diberi nama Telo-Telo. Sambutannya ternyata meriah, pokoknya membuat mereka optimis untuk melanjutkannya. Nah, ternyata di depan rumahnya itu dijadikan pusat untuk jualan dengan menggunakan gerobak. Ternyata konsumen banyak yang menyukainya sehingga mereka optimis untuk mengembangkannya. 3 bulan kemudian mereka menambah 2 outlet, 2 gerobak lagi. Modalnya dari mana? Diambil dari uang hasil penjualan televisi dan sebagainya hingga terkumpul 1,5 juta. Hanya 1,5 juta, saudara-saudara sekalian. Setelah itu, upaya mengembangkan pasar dilakukan, termasuk mengikuti bazar yang berlangsung 5 hari di acara yang diselenggarakan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam sehari, 4 sekawan bisa menghabiskan 1 kuintal singkong dalam acara tersebut. Ini mengagetkan, ujar Eko. Berarti dalam 5 hari mereka harus menggoreng 500 kg singkong hanya untuk memenuhi acara tersebut. Luar biasa. Anda bisa bayangkan, hanya singkong tapi ternyata bisa melayani atau bisa menjual sampai 5 kuintal singkong dalam 5 hari. Dari kegiatan ini juga ada orang yang ingin menjadi mitra Telo-Telo. Tawaran itu disambutnya dengan membuat gerobak dengan biaya 2,5 jutaan. Bumbu rahasianya mereka pasok. Saat itu mereka belum membuat sistem kerjasama. Setelah itu tawaran kerjasama berlangsung dari mulut ke mulut. Tak terasa jumlah gerai Telo-Telo sudah mencapai 21 gerobak pada awal 2006. Anda bisa bayangkan dalam waktu 1 tahun sudah bisa menciptakan 21 gerobak. Nah, tantangan utama adalah bagaimana agar kualitas dan rasa dari produk Telo-Telo ini tetap sama walaupun dibuat oleh orang-orang yang berbeda. Ini logonya seperti ini, Telo-Telo Fruit Cassava, the original Telo-Telo. Nah, kita lihat beberapa contoh ini, beberapa rasa disajikan, dan ini sudah banyak dilakukan, bahkan di kota-kota besar semua sudah mulai ada. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saudara-saudara untuk menciptakan kreativitas dan inovasi, termasuk di dalam mengelola manajemen inovasi usaha-usaha saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian dari saya, Sukirman. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia.